Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, mujizat itu ada. Oleh karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Engkau sudah pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan Tuhan, bahkan sampai akhirnya Engkau tetap memimpin kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan urapi kami semua yang mendengar, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang Engkau kasihi, yang sekarang berada di rumah Tuhan, untuk mendengar, untuk melihat Tuhan ibadah yang melalui siaran langsung. Tuhan, oleh karena Tuhan pemerintah menganjurkan Tuhan, mari Tuhan pimpin Bapak, bahkan berkati Tuhan, bahkan urapi Tuhan semua umat-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami yang mendengar, hati kami yang melihat, menjadi kekuatan Tuhan bagi kami Bapak, sehingga kami mampu Tuhan untuk melalui hidup yang sementara di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kristus, Tuhan Kudus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang empunya langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang berkuasa berdaulat di bumi maupun di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama saudara-saudara mengatakan amin. Salam saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, yang sekarang kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama dikarenakan situasi dan kondisi. Jadi jemaat untuk tetap berada di rumah dan mengikuti ibadah melalui live streaming yang GBI Jemaat Pulau Gadung adakan. Tetap semangat saudara-saudara yang terkasih Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat sebagai gembala yang agung bagi kita. Saudara-saudara, kalian ini memang sungguh luar biasa dahsyatnya memporak-porandakan segi-segi kehidupan. Yang kerja jadi nggak kerja, yang penghasilannya tadinya 10 sekarang tinggal 5. Jadi, tapi tetap saudara-saudara, tetap jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap percaya, sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara-saudara, jangan takut, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala bagi saudara dan saya. Tetap semangat, apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan Yesus dahsyat. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur Daud, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Baiklah, saya akan bacakan untuk saudara yang di rumah, ya, kalau memang belum bacakan untuk saudara, dan kami yang ada di sini ada 7 orang. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita belajar dari Daud. Daud mengetahui, bahkan mengalami, saudara, tidak kekurangan oleh karena Tuhan yang menjadi gembalanya. Itu saudara-saudaraku. Jadi bahkan gada itu apa, seperti pemukul, kalau dibilang palu ya, itu gada itu pemukul ya. Terus tongkat itu ya, kalau itu biasa kalau untuk memimpin, kalau ke kanan, ke kiri. Karena itu saya pernah mengalami juga, saudara-saudaraku, jadi gembala. Cuma saya gembala kerbau ya. Jadi kalau saya bilang kiri, itu kerbaunya begitu. Ikut gembalanya. Jadi kalau dia kira-kira nakal, kerbaunya kita pukul dia. Begitu juga kita. Jadi gada itu Tuhan untuk memukul kita melalui teguran kita dipukulnya, karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Jadi tongkatnya itu kalau kita bisa bilang itu ya, pemimpin kita adalah sebagai tongkat sekarang ini adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Itu saudara-saudara. Jadi jangan takut, jangan khawatir seperti Daud. Dan kita akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti ada suatu kehidupan sepanjang masa yang kekal. Jadi Daud tahu. Dan bahkan saudara-saudara, ini sama, Tuhan Yesus juga dia berbicara tentang soal kekhawatiran. Jadi saudara, tak usah khawatir ya. Jadi Tuhan Yesus itu di Matius ya, di khotbah di atas bukit, itu di khotbah yang terkenal ya, Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu mengenai khotbah di atas bukit. Nah, itu ada di Matius 6 ayat 31 sampai 34 ya, mengenai hal kekhawatiran. Maka Tuhan Yesus mengatakan ya, saya juga akan bacakan supaya ini bisa disambungkan dengan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan juga untuk saudara-saudara yang di rumah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pasal 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sampai pasal 33 saja. Sampai ayat 33 saja saudara. Tidak usah 34, 33 saja. Jadi ini nyambung. Tuhan Yesus berkata ya, jangan, jadi
menyediakan buat saudara dan saya makan dan minum, Tuhan jamin. Tapi itu juga dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ada yang mereka tidak dapat. Soal apa? Yang itu tadi. Tetapi bagi kita yang percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bedanya saudara. Sebetulnya apa itu kerajaan Allah? Dan apa kebenarannya? Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya Yesus. Itu saudara. Jadi kerajaan surga hanya ada di dalam Yesus Kristus serta kebenarannya. Ini yang akan ditambahkan kepada kita. Selain dari makan dan minum dan pakai. Bahkan di Roma 14 ayat 17, ya, ini juga saya bacakan untuk kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu loh saudara. Jadi kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, saudara, dalam saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ada. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Bagaimana Roh Kudus itu kita jadikan apa? Dan harus kita jadikan raja, supaya damai, sejahtera serta kebenaran itu ditambahkan kepada. Dan apa itu kebenaran? Adalah hidup yang kekal, saudara. Itu yang gak ada. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, makan dan minum, tetap pakai, itu dicari, ya. Tapi kita sebagai orang percaya, itu Tuhan kesediakan sama, cuman ada bedanya. Kita ditambahkan dengan kebenaran, yaitu hidup yang kekal, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang memimpin kita, yang menjadi tongkat, yang menjadi gembala kita. Itu saudara. Jadi sekarang bagaimana cara kita mencari kerajaan Allah ini? Dengan cara bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Itu kita bisa lihat, ya. Jadi untuk untuk gambarannya kita lihat di Lukas 11 ayat 28. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Lukas 11 ayat 28, ini juga saya baca buat Tuhan. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, saudara, ini. Jadi dengan cara bagaimana? Ya, paling tidak ada tiga hal, ya. Dengan cara kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa. Makanya sangat penting itu doa. Makanya tetaplah berdoa. Sangat
Sediakan waktu saudara dan saya untuk Tuhan, untuk berhubungan. Ngomong apa saja, segala unek-unek sampaikan kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, saudara. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Yang kedua, kita mendengar, kita membaca, dan merenungkan firman itu. Yang kedua, ada Alkitab yang bisa kita baca. Karena ada juga khotbah-khotbah hamba Tuhan yang bisa kita dengar, atau guru-guru sekolah minggu yang bisa kita dengar. Yang ketiga, setelah kita mendengar, kita membaca, kita merenungkan, bahkan kita akan diberi pengertian, kita akan mengerti dan melakukannya. Cuma itu saja, saudara, tidak macam-macam. Tuhan mau, Tuhan didahulukan dulu. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kebenaran, ya. Damai sejahtera, sukacita, itu yang ditambahkan. Hidup yang kekal, itu yang ditambahkan, selain makan dan minum dan pakai. Jadi jangan khawatir, walaupun di dalam situasi seperti sekarang. Karena pada akhirnya toh juga kita pasti pulang kampung kita di surga. Karena itu kita adalah warga negara kerajaan surga, saudara. Jangan takut menghadapi situasi apapun, karena kita udah ada jaminannya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Ini jaminan buat kita, saudara, yang tidak didapat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya ada di dalam Yesus, cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi saudara, mari kita semangat, mari kita tetap kuat dan praktekkan, saudara. Saudara, ada beberapa hari yang lalu saya ke Bandung udah zona merah. Ya. Kebetulan anak saya juga dia dipilih dari tim perguruan DKI, ya, untuk mewakili sebagai tim secara nasional. Saya juga tidak mau sebetulnya, saudara, mendengar zona merah di sana. Saya berdoa, Tuhan, kalau bisa Tuhan undurkan, Tuhan. Tapi Tuhan tetap jalan terus, dan semua saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tanggal 16 Juni sampai 19 Juni, 4 hari. Tapi apa yang di Tuhan kasih? Tuhan kasih itu yang tadinya 4 hari dibuat 3 hari, dipersingkat. Dan saya juga sebenarnya harus disuai dulu. Dan saya tidak. Jadi batas waktu saya 3 hari, jadi pas saya pulang dari Bandung saya nggak swab lagi karena batasnya 3 hari. Itu Tuhan luar biasa. Bahkan
anak saya menjadi berkat untuk tim perguruan di lain. Jadi anak saya dan saya yang imannya lain, tapi menjadi berkat, menjadi juara umum. Tetap kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bukannya kita berani, tapi kita itu semua harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Ya, kalau memang protokolnya begitu ya kita ikuti. Jadi Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bawa hamba-Mu untuk kembali ke Jakarta. Bahkan hamba-Mu dapat beribadah di hari Minggu kemarin. Karena perhitungan saya tidak akan bisa beribadah di hari Minggu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya ada sebagaimana ada, semua oleh karena pimpinan Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya. Saudara-saudara, jadi tetap kuat saudara-saudara yang di rumah, ya, dimanapun kita, tetap kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya. Divaksin pun tidak menjadi jaminan untuk tidak kena, karena saya sudah berapa melihat keluarga yang sudah divaksin pun terpapar. Jadi ada satu andalan kita, gembala yang baik, hanya Yesus Kristus yang menjamin saudara dan saya tidak akan kekurangan. Bahkan jaminannya kita akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup yang kekal, damai sejahtera, sukacita, itu ditambahkan bagi kita yang mencari Tuhan dan kebenarannya. Jadi saya juga tidak berpanjang saudara untuk firman Tuhan, karena memang semuanya dibatasi. Ya, pujian dibatasi, orang-orangnya pun dibatasi. Firman Tuhan pun saya akan baca sekali lagi Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan berlaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ini menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu Tuhan berada Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan. Firman-Mu Tuhan tetap Tuhan, Firman-Mu tidak berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara, jangan lupa saudara-saudara ya, membangun hubungan dengan Allah melalui doa, ya, mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah kunci kita untuk mengetahui kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan kita melakukan hubungan doa Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing, mengerti dan serta melakukannya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita tunduk kepala saudara-saudaraku. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, hamba Tuhan sudah selesai bicara. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Kami Tuhan tidak berkekurangan, oleh karena Engkau Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau yang beracara Tuhan kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu yang sekarang berada di rumah Tuhan, yang menyaksikan melalui live streaming. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga Tuhan memulihkan mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati jemaat-Mu, di dalam hati kami, bahkan berbuah Tuhan, bahkan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, bahkan menjadi kesehatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan, Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan, Engkau sudah kuatkan. Yang bimbang Tuhan, Engkau sudah pertetapkan Tuhan. Yang berkekurangan, Engkau sudah cukupkan. Bahkan Engkau sudah berikan kelimpahan dengan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan semuanya ini Tuhan kami pohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mempunyai langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Amin.